Kita kembali di program acara Happiness Moment. Di kesempatan sore hari ini Joja Rusmanya masih bersama dengan Ibu Salin sampai nanti pukul 6 sore. Dan temanya adalah keluar dari zona nyaman di kesempatan sore hari ini. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Bu, di WhatsApp-nya Radio Luxus FM. Seperti tadi Bu sharing kebenaran firman Tuhan mengenai bagian keluar dari zona nyaman. Baik, masih terbuka untuk Joja Lover sampai nanti pukul 6 sore. Silakan yang ingin berinteraktif dengan Ibu Salin, silakan di 085724011372, di 085724011372. Baik, pertanyaan pertama atas nama Kenny di Cianjur, Bu. Oke, shalom Cianjur. Ya. Pertanyaannya adalah seringkali banyak kita tidak menyadari bahwa ada di zona nyaman, baik dalam kehidupan ataupun pelayanan. Nah, bagaimana untuk bisa menyadari dan keluar dari hal ini, Bu? Nah, tadi saya sudah sampaikan di sesi kedua bagaimana Tuhan bergerak di setiap hati yang memang ada mereka mau menerima pergerakan-pergerakan itu. Abraham waktu disuruh dia mau terima pergerakan itu, dan dia mengerti bahwa memang hidup mengasihi Tuhan itu lebih dari segalanya. Sama dengan Nuh. Jadi artinya sederhana, kita juga sama. Kalau kita tahu ini nyaman atau nggak nyaman, satu hal, kita bergaul karib sama Tuhan. Makanya mengapa si Abraham dikatakan adalah orang yang jadi sahabat Tuhan. Kenapa? Karena dia bergaul dengan Tuhan, jadi sahabat bagi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan ini dia akan sangat peka sekali, ini nyaman atau enggak nyaman. Nah, supaya kita bisa peka dengan Tuhan, itu adalah hubungan, saudara. Saudara punya hubungan sama Tuhan akan bergerak lebih jauh lagi. Dan saya percaya kalau kita hidup di dalam pergerakan Tuhan, itu memang karena kita punya hubungan dan dengan Tuhan itu sangat baik sekali. Artinya erat banget. Bukan karena ada masalah aja kita mencari Tuhan, tapi justru saat kita lagi benar-benar diberkati Tuhan, semakin kita sangat memuliakan nama Tuhan. Kita sangat mencintai Dia. Sehingga Tuhan berkata tadi, kita sudah baca ayatnya ya, 1 Korintus ayat 9, apa yang gak pernah kita lihat, gak pernah kita dengar, gak pernah timbul dalam hati kita, kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan sediakan segala hal bagi kita karena kita mengasihi Dia. Jadi satu hal, satu aja kuncinya, bangun hubungan sama Tuhan, ya. Ada relationship, ada hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita bisa melihat Tuhan sangat berbicara kepada kita untuk keluar dari zona nyaman kita kepada zona iman, di mana Dia bahkan bergerak buat kita lebih jauh. Itu kuncinya, cuma satu, bangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Yes. Ya, lalu yang berikutnya atas nama William di Singapura, Bu. Oke, shalom Singapura. Pertanyaannya adalah apa saja ciri-ciri bahwa kita sudah ada di zona nyaman? Oke. Ciri-cirinya satu, ini saya bicara zona nyaman daging ya. Ciri-ciri satu, udah mulai melihat ada hal-hal yang sepertinya kok lebih besar ini masalah daripada Tuhan. Sudah mulai merasakan jam-jam doa udah tersingkirkan. Udah mulai merasakan ikut yang namanya bersungut-sungut. Itu paling nyata itu adalah roh persungutan, walaupun nggak ngomong, tapi kita udah merasa was-was, udah mulai merasa tidak nyaman. Itu kan tanpa sadar ada roh persungutan, tanpa sadar walaupun nggak ucap, tapi udah mulai merasa bersungut dalam hati, dalam jiwa, dalam pikiran. Nah, ini ciri-ciri ini hadapilah, lihatlah bahwa kok aku sudah seperti ini. Bahkan kita sudah nggak tajam dalam firman. Artinya kita udah gak bisa tangkap lagi pesan-pesan roh yang Tuhan bicara buat kita setiap hari gitu. Kenapa? Karena kita mungkin saat melihat berita-berita di televisi, kita sudah mulai galau hatinya, kita udah mulai rapuh karena situasi keadaan. Nah, ini yang saya katakan, kalau udah mulai merasa gak tajam dalam roh, berarti kita sudah mulai nyaman dengan keadaan daging kita, yang kita harus keluar dari situ dan mulai mencari hati Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi ciri-cirinya adalah banyak-banyak lihat di hidup rohani. Kalau hidup rohani sepertinya ya grafiknya mulai turun ya, dan saudara sepertinya nggak peduli lagi gitu ya. Nah, ini berarti engkau sudah mulai ada dalam zona nyaman kedaginganmu yang perlu engkau goncangkan untuk keluar dan berlari ke dalam zona iman, di mana Tuhan menanti saudara di situ untuk bergerak lebih jauh dalam hidup saudara. Haleluya. Yes. Ya, lalu yang berikutnya atas nama Eki di Malang, Bu. Oke, shalom Malang. Ya, tidak mudah untuk keluar dari zona nyaman yang selama ini sudah kita hidupi. Iya. Nah, bagaimana untuk bisa move on, Bu? Yes.
banyak dengar firman, karena kita berkata iman timbul dari mendengarkan firman. Contoh sore ini ya, join di Love Jogja, dengarkan happiness moment, ini kita lagi membangun iman gitu ya. Kenapa? Saat kita dengar firman dan roh kita mulai bergejolak, ini tandanya saudara mulai move on, mulai kembali bangkit. Nah, jadi jangan banyak mendengarkan berita-berita yang melemahkan. Itu harus bisa memilih. Ya, you must choose, artinya pilih, ini aku harus ambil atau enggak itu. Jadi harus dipilih, ini berita baik atau ini berita buruk, saya harus bisa menampi. Jangan semua ini berita saudara ambil. Nah, gitu loh. Yang lebih parah lagi kalau zaman sekarang ya. WhatsApp di mana-mana, berita apapun di copy paste, kirim sama orang. Saudara nggak mengerti apa ceritanya, apa maksudnya, dan kita membuat semua orang jadi ikut tercemar dengan berita yang membuat mereka galau. Nah, ini bahaya juga gitu. Jadi akhirnya saudara dan orang-orang lain ikut galau di dalam berita-berita itu. Nah, kita harus bisa bijak mana yang kita perlu ambil, mana yang nggak perlu kita ambil. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca juga mempengaruhi kita. Jadi mari ambil telinga roh untuk banyak baca firman. Karena iman kita timbul dari membaca firman. Kalau saudara banyak membaca firman, saya percaya saudara akan menemukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Lalu lakukan dengan iman, karena iman itu harus bergerak. Iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi saudara harus menggerakkan iman saudara untuk mengamenkan firman itu, sehingga saudara bisa melihat Tuhan bawa saudara terus naik level dalam kemuliaan kuasa-Nya. Haleluya, yes. Ya, dan berikutnya penanya atas nama Akuang di Malaysia, Bu. Oke, Malaysia, shalom. Ya, seringkali pemikiran atau pertimbangan kita lah yang membuat kita itu tidak bergerak, Iya. atau melangkah kepada sesuatu tantangan yang baru. Iya. Apalagi jika perhitungan secara manusia Ya. itu tidak masuk pikiran atau mustahil. Nah, bagaimana meyakinkan untuk diri sendiri untuk Ya. melangkah dan keluar dari zona tersebut? Iya, betul. Karena memang betul kenyataan begitu gitu. Apalagi kalau zaman sekarang kita dalam keadaan berbisnis gitu ya, matematika kita udah jalan tuh. Dan waktu kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita bisa stres lah saudara dalam hitung-hitungan kita. Nah, makanya apa yang saudara lihat ini perlu saudara cerna. Doakan supaya mata roh kita yang bergerak lebih jauh daripada mata jasmani kita. Ya. Karena apa yang kamu lihat, apa yang kamu pikirkan itu mempengaruhi semua. Nah, tadi kita baca dalam Filipi pasal yang keempat ya, ayat yang ke-8. Maka mari semua pikirkanlah hal ini, semua yang baik, semua yang mulia, yang sedap didengar, patut dipuji, pikirkan semua itu. Maka hati kita akan penuh dengan damai sejahtera. Jadi ini perlu dipilih, betul, perlu dilihat dengan mata roh lebih tajam. Jangan pakai mata jasmani, karena jasmani itu ya kita masih dalam dunia melihat segala sesuatu dengan mata jasmani. Tapi kalau mata roh itu akan kita membuat kita akan melompat melewati semua yang kita lihat secara mata jasmani. Makanya perlu tajamkan mata roh saudara untuk melihat segala hal yang di luar dari kemampuan manusia kita. Kita melihat Tuhan bergerak di dalam kita, waymaker ya. Dia pembuat mujizat. Dia akan bergerak dalam kegelapan. Terangnya bercahaya selalu dalam hidup kita. Maka tajamkan mata roh saudara, tajamkan telinga roh saudara, lebih banyak melihat dengan kacamata Tuhan. Dalam firman itulah kita menemukan jalan mana yang harus kita tempuh. Haleluya, puji Tuhan. Baik, saudara semuanya, masih di program acara Happiness Moment di kesempatan sore hari ini sampai nanti pukul 6 sore. Masih ada kurang lebih sekitar 16 menit ke depan di perjumpaan kita di program acara ini. Masih saudara bisa berinteraksi langsung dengan Ibu Salin dengan mengirimkan pertanyaan di WhatsApp-nya di Radio Love Jogja FM. Kita beri dulu sejenak, kita dengarkan dulu pujian di kesempatan sore hari ini. Yes, haleluya.